Oke, selamat datang di channel Excel ID. Oke, hari ini kita akan belajar bagaimana cara menggunakan fungsi CONIF dan CONIF, tetapi beda sheet ya. So, jangan kemana-mana, kita langsung ke tutorialnya aja. Let's go. Oke, jadi ini kasusnya yaitu kita akan membuat sebuah laporan ya, laporan sederhana dari penjualan barang ya, dan saya memiliki dua sheet, yaitu sheet 1 dan sheet 2. Nah, untuk sheet 1 ini adalah database penjualan barangnya. Ini saya sampelkan hanya beberapa item saja ya. Berikutnya untuk laporan sederhananya kita disimpan di sheet 2, yaitu seperti ini ya formatnya. Dan di sini terdapat nama barang, harga, dan ini adalah harga, tanggal jual ini ya. Tanggal jual kayak gini. Ada nama barang, harga, dan tanggal jual. Sementara di sini kita akan membuat jumlah barang terjual untuk tanggal 1 bulan 8 itu berapa kira-kira, kemudian tanggal 2 nya berapa, tanggal 3 berapa, dan sampai tanggal 5 ya, kemudian total jualnya berapa. Nah, untuk perhitungan-perhitungan kayak gini, karena kita akan menghitung jumlah, kita bisa menggunakan fungsi CONIF ya. Dan CONIF ini adalah menghitung data dengan kondisi tertentu atau kriteria tertentu gitu ya. Oke. Jadi langsung aja, ada cara yang pertama yang bisa teman-teman lakukan untuk menghitung atau rumus CONIF beda sheet ini, yaitu kita bisa menggunakan function yang ada di sini ya. Oke, caranya seperti apa? Jadi caranya teman-teman dimasukin aja pointernya di sini, letakkan pointernya di sel C4 karena kita akan mulai membuat rumus di sel C4 di sini. Oke, lalu teman-teman klik aja di sini ya. Oke, jadi muncul kayak gini, insert function. Nah, kita akan menggunakan CONIF ya. Ini kebetulan sudah digunakan. Jadi kalau teman-teman ingin mencari rumus CONIF-nya, teman-teman tinggal tulis aja CONIF kayak gini. Kemudian pilih go, nanti akan muncul yang ini. Kemudian klik CONIF-nya, kemudian klik OK. Nah, nanti akan muncul function argumen di sini. Nah, di sini kan lebih mudah ya, teman-teman tidak mengetikkan rumus, tetapi tinggal memilih-milih saja ya. Ini Excel lebih mudah lagi kayak gini. Oke. Lalu kalau sudah kayak gini, ini adalah kriteria rank pertama ya. Seperti tadi dijelaskan bahwa CONIF itu adalah menjumlahkan dengan kriteria tertentu ya. Oke, jadi yang pertama kriteria rank ke-1 yaitu kita akan ambil data di sheet penjualan ya, yaitu di nama barang. Kita masuk lagi ke sini sheet 1. Oke, ya sini akan otomatis ranknya sheet 1 ya, karena kita akan mengambil data di sheet 1. Lalu kalau sudah kayak gini, kita ambil datanya yaitu di semua barang di sini ya. Teman-teman blok aja sampai terakhir ya, sampai sini. Oke, jadi muncul sheet 1 B3 B25. Oke, lalu kita kunci aja dengan F4 kayak gini. Oke, lalu kalau sudah ini kriteria ke-1-nya, ini kriteria ranknya, kemudian kriteria ke-1-nya kita ambil data yang ada di sini. Nah, kayak gini. Oke. Nah, kalau sudah kayak gini, baru kita lanjut ke kriteria yang kedua, yaitu kita akan gunakan tanggal ya. Jadi kita klik di sini, kemudian masuk ke tanggal jual ke sheet 1, kemudian kita pilih untuk tanggal jualnya, kita blok sampai terakhir sini. Oke, lalu tekan F4, lalu kriteria keduanya kita ambil tanggal yang ini. Oke. Kalau sudah kayak gini, karena hanya dua kriteria yaitu tanggal dan nama barang, kita langsung oke aja. Nah, kita sudah dapatin hasilnya 1 ya. Oke. Apakah di sini sudah selesai formulanya? Di sini belum selesai ya. Ini baru untuk aloe vera tanggal 1. Lalu bagaimana untuk aloe vera tanggal 2, 3, 4 dan seterusnya? Nah, ini teman-teman, kalau teman-teman ingin tarik ke sini, ini akan salah ya. Ini naik 0 semua. Kenapa? Karena di sini formulanya akan berubah ya. Ini CONIF-nya kegeser ya. Lalu ini juga kegeser ke sini, ini kegeser ya untuk kolomnya. Oke. Ini juga ini untuk tanggalnya, kriteria tanggalnya sudah betul, tetapi untuk nama barangnya kegeser jadi sheet E ya. Jadi artinya teman-teman kita harus mengunci gitu ya. Oke, caranya seperti apa? Kita langsung ke function lagi. Nah, di sini yang harus dikunci yaitu kolomnya supaya nanti di B4, ini B4 kan di sini ya. B4-nya terkunci untuk kolomnya, maka di sini kita kunci kolomnya saja ya. Nah, sehingga kayak gini.
$B4 ya. Jadi barisnya tidak dikunci. Kalau ditarik ini barisnya akan berubah-ubah ya. Tetapi yang tetap itu yang sudah dikunci dengan dolar gini ya. Oke. Lalu untuk kriteria kedua ini juga sama. Kriteria kedua untuk C3. C3 itu kan ada di sini. Nah ini kalau ditarik ke bawah ini akan berurutan ya ke bawah, nanti bergeser ke baris-baris berikutnya, sehingga kita perlu untuk mengunci barisnya saja seperti ini ya. Jadi $3. Nah berbeda dengan yang ini, kalau ini kunci kolomnya, kalau yang ini adalah dikunci barisnya. Oke, kalau sudah kayak ini klik OK aja. Nah sekarang kita bisa tarik formulanya kayak gini, lalu kita tarik ke kanan. Nah kayak gini sudah beres ya. Oke, nah ini menggunakan fungsi conif dua kriteria ya. Kalau satu kriteria conif saja, kalau ini dua kriteria maka menggunakan conifs ya. Oke, di sini teman-teman ada total item jual ya. Oke, total item jual teman-teman bisa menggunakan fungsi sum saja kayak gini. Oke, sum lalu enter, ini totalnya 6. Ini kalau ditarik gini, ini sudah selesai, sama aja kayak gini ya. Nah, ini juga teman-teman bisa menggunakan fungsi conif ya, conif. Nah, di sini karena kita materinya adalah conif dan conif beda sheet, maka kita akan menggunakan fungsi conif saja ya. Tapi cara tercepat dan mudah itu tinggal sama aja ya, teman-teman. Nah, caranya untuk conif ini, klik di sini formulanya sama seperti tadi. Kemudian di sini ketik aja conif. Oke, lalu go. Nah, pilih sini. Untuk ranknya, conif ranknya berarti kita akan menghitung tanggal ya, sesuai dengan tanggal. Berarti kita masuk ke rank sheet 1. Nah di sini kita ambil yang ini ya. Nah, sebenarnya mau sini juga boleh ya. Kriterianya karena kita akan menentukan tanggal, maka kriterianya kita ambil yang ini ya. Kemudian kita kunci untuk di sini kuncinya barisnya saja ya. Oke. Lalu tinggal enter atau oke. Nah hasilnya 6, kita tarik. Oke. Apakah ini berubah? Ya berubah ya. Ini karena ininya tidak dikunci ya. Untuk ranknya tidak dikunci. Ini L5. Sementara di sini kan D ya. Di sini rubah lagi jadi F, di sini G ya terus. Maka di sini teman-teman harus dirubah. Di sininya harus tekan F4 lagi untuk menguncinya. Oke, lalu klik OK. Nah, sekarang tinggal tarik aja. Nah, sudah dapat ya. Dan ini kita bisa menggunakan conif juga ya. Ini untuk H4 total jual, dan sebenarnya teman-teman juga bisa menggunakan fungsi sum saja, lebih cepat ini ya. Nah, kayak gini ini juga sama hasilnya. Tapi kalau misalkan teman-teman ingin menggunakan fungsi conif juga boleh ya. Nah kalau misalkan conif berarti sini conif bisa berketik di sini ya. Bisa menggunakan fungsi ini ya. Oke, sini conif sudah ada ranknya. Ranknya kita ambil yang data yang di sheet 1 ya. Kita ambil jumlahnya yang ini ya untuk nama barang ya. Oke, kita blok sini. Kita kunci lagi dengan F4. Kriterianya kita ambil yang ini ya, B4. Oke. Lalu kalau sudah klik OK. Nah sekarang kita tarik. Oke, hasilnya segini. Apakah ini jumlahnya sama? Kita sum. Oke, hasilnya jumlah penjualan totalnya adalah 23. Kita cek di sheet 1. Ini harus 23. Oke, kita coba count A ya. Count A dari sini. Oke, 23 ya. Ini 23 sama dengan hasil yang ada di sini. Berarti jumlahnya 23. Oke, kita cek manual lagi. Apakah 23? Nah, kita tarik aja. 23 sama ya. Berarti formula ini sudah betul ya. Oke, jadi gitu ya. Nah, ini cara yang pertama. Bagaimana kalau cara yang kedua ya? Cara kedua itu kalau misalkan tidak ingin klik-klik gitu ya teman-teman, ini teman-teman bisa menggunakan cara yang kedua, yaitu kita memberi name rank ya. Di sini caranya teman-teman, ini bisa diblok, kemudian kita namai, misalkan di sini adalah nama barang, kita enter. Di sini kita blok, kemudian sini adalah harga. Oke, kita blok lagi yang ini. Di sini kita tulis misalkan tanggal
jual, enter. Oke, yang keempat kita blok yang semuanya ya, yang ini. Nah, kita buat di sini adalah data jual. Oke. Nah, kalau sudah kayak gini kita bisa menentukan di sini formulanya ya. Nah, caranya yaitu kita menggunakan count if. Count if ya, yang ini count ifs. Nah, di sini kita ambil nama barang ya, kriterianya nama barang. Oke. Kriteria rank 1, kemudian kriteria satunya setelah nama barang kita ambil yang nama barang yang ini. Oke. Lalu kalau sudah kayak gini kita kunci untuk kolomnya ya. Nah, sehingga kayak gini. Nah, selanjutnya untuk kriteria kedua ini adalah kita menentukan tanggal ya. Berarti di sini tanggal jual ya. Kemudian di sini kriteria rank keduanya kita ambil yang ini ya, untuk tanggal jual. Lalu kita kunci di sini, kuncinya yaitu barisnya saja. Sehingga kayak gini. Kalau sudah kayak gini enter. Nah, ini hasilnya 1, apakah sama? Oke, sama aja dengan tadi hasilnya ya. Oke. Ini juga sama. Ini terserah teman-teman termudah yang mana ya. Oke. Namun di sini teman-teman ada cara yang lebih komplit lagi ya, sebenarnya lebih apa namanya, sesuai kebutuhan. Nah, teman-teman kalau begini kan kita harus merubah-rubah name rank-nya ya. Ini name rank tanggal jual. Sini bagaimana kalau ada penambahan di sini? Nah, ini harus jawabannya itu kita membuat name rank-nya secara dinamis ya. Oke, name rank dinamis itu bagaimana? Name rank dinamis kalau nggak salah sudah pernah bahas ya, name rank dinamis, atau nanti kalau belum saya bahas videonya kita akan bahas di video berikutnya ya. Oke, saya kira ini aja video tutorial bagaimana rumus count if dan count ifs untuk beda sheet ya. Semoga video ini bermanfaat dan terima kasih. Sampai bertemu kembali di video berikutnya. Assalamualaikum.